beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan desa cerdas, karena pada dasarnya mau tidak mau kita akan masuk kepada sistem desa cerdas. Oleh sebab itu yang paling bagus pada saat ini tentu saja adalah menyiapkan diri, termasuk bersama-sama dengan desa menyiapkan diri untuk masuk ke dalam desa cerdas. Nah, kemudian satu hal yang penting juga bahwa di dalam konteks ini, maka Kementerian Desa dalam hal ini adalah Badan Pengembangan dan Informasi. Mohon maaf ini bahan untuk presentasinya ternyata nggak bisa muncul ini di sini, sehingga tidak bisa kami sampaikan gitu. Tapi secara umum kami akan sampaikan bahwa BPI, Badan Pengembangan dan Informasi, itu di dalam bisnis proses Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menempati posisi proses utama dan di bagian awal, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, baik itu berkaitan dengan daya saing, keterpaduan kebijakan, kemudian pembangunan daerah tertinggal, serta transmigrasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana Smart Village tentu saja masuk di sini, kemudian berbasis data, nanti kita akan lihat lebih lanjut, dan berbasis informasi. Nah, berkaitan dengan itu, BPI sendiri memiliki konsep 3 pasti, yaitu pasti kreatif, pasti cepat, dan pasti jadi. Karena posisinya ada di depan, maka memang kalau istilah di dalam membangun desa itu ada istilah babat alas. Jadi babat alas itu memulai satu paradigma baru, pemikiran baru, konsep-konsep baru. Jadi mau tidak mau harus kreatif. Dan karena wujudnya dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan, pastilah harus cepat untuk dikerjakan dan memang ada wujudnya. Arah kebijakan pembangunan desa sampai 2030 itu adalah berbasis SDGs desa. Jadi SDGs desa ini upaya melokalkan SDGs dari level global ke level nasional dan sampai ke level desa. Dalam hal ini Smart Village itu akan masuk di dalam sasaran SDGs desa ke-17, yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, kemitraan ini itu menyangkut aspek-aspek yang sifatnya teknis, artinya networking, jaringan-jaringan teknis, yang di situ wujudnya adalah jaringan internet tetap atau wifi, atau jaringan internet mobile atau handphone yang berkecepatan tinggi. Kemudian selain itu adalah ada sistem informasi tentang kondisi sosial dan kondisi ekonomi desa yang mudah untuk diakses oleh publik. Dan berikutnya adalah tersedianya data statistik desa, termasuk tersedianya data SDGs desa setiap tahun. Kemudian ada kesiapan dari petugas dan kemudian kesiapan dari petugas statistik maupun petugas yang berkaitan dengan aplikasi. Nah, mengapa kemudian di sini menjadi penting SDGs desa tujuan ke-17? Karena pada dasarnya inilah yang akan merespons revolusi industri 4.0 pada level desa. Jadi revolusi industri 4.0 pada level desa. Kita tentu mengingat ada beragam sudut pandang untuk membangun, terutama di dunia ketiga seperti Indonesia. Karena untuk mencapai kemajuan, apakah kita akan mulai dengan dasar yang paling awal, ataukah kita mulai dari teknologi yang paling akhir? Contohnya mantan Bapak Presiden almarhum B.J. Habibie itu mengambil posisi kita mengambil dari teknologi yang paling akhir. Pada tahun 70-an, teknologi yang paling akhir itu, teknologi yang paling mutakhir itu adalah pesawat terbang. Oleh sebab itu masuk akal ketika beliau kemudian menyusun berbagai perusahaan
negara berkaitan dengan teknologi mutakhir yang kemudian kita ringkas menjadi industri-industri strategis. Ada penerbangan, kemudian perkapalan dengan metode mutakhir, persenjataan mutakhir, dan sebagainya. Kalau kita menggunakan sudut pandang yang seperti itu, maka kemudian teknologi mutakhir pada saat ini adalah revolusi industri 4.0. Ini bentuknya paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama, aspek infrastruktur. Kita mengetahui aspek pada kelistrikan. Kalau kita melihat hasil dari Pusat Keterpaduan Pembangunan di Kementerian Desa, itu menunjukkan bahwa aspek kelistrikan ini kita perlu optimis karena akan bisa terpenuhi dalam beberapa tahun ke depan untuk seluruh desa di Indonesia. Baik kelistrikan menggunakan PLN maupun kelistrikan menggunakan sumber daya yang lain, bahkan termasuk sumber daya yang terbarukan. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur internet. Ini juga hal yang sangat penting dan kita bisa optimis bahwa desa akan dimasuki internet, internet akan masuk ke seluruh desa dalam beberapa tahun ke depan, mungkin dalam waktu yang sangat dekat. Kita akan tunjukkan nanti hasil proyeksi dari Pusat Keterpaduan Pembangunan di Kementerian Desa. Kemudian berikutnya adalah setelah ada listrik dan ada internet, sebetulnya aspek infrastruktur yang lain tentu saja akan berkembang menjadi Internet of Things. Ini adalah infrastruktur-infrastruktur yang berkembang dengan basis internet. Nah, inilah tantangan berikutnya. Jadi sebetulnya tantangan yang lebih pasti di desa-desa ke depan itu bukan terutama kelistrikan dan internet, karena ternyata desa yang memiliki, yang sudah tersapu oleh internet internet 4G itu sudah lebih dari 40.000 desa dari 75.000 desa. Artinya dan ini prosesnya sangat cepat. Jadi 2 tahun yang lalu jumlahnya masih sekitar 20 ribuan, sekarang sudah 40 ribu lebih. Jadi perkembangan yang sangat cepat. Nah, yang akan sangat menjadi tantangan adalah Internet of Things. Bagaimana menyusun berbagai infrastruktur, misalnya early warning system untuk bencana yang berbasis internet. Bagaimana membangun satu pemumpukan, kemudian pengairan yang disusun, dikembangkan, dan kemudian dijalankan berbasis internet. Bagaimana menjalankan traktor, menjalankan aspek-aspek industrial di desa berbasis internet. Itu tantangan yang sesungguhnya dari Smart Village ke depan. Kemudian aspek kedua adalah aplikasi. Kita mengetahui sebetulnya browser internet itu dikenal luas dan kemudian digunakan sebetulnya hal yang baru di tahun 1996. Itu yang mulai dikenal luas. Artinya sebetulnya kalau kita cepat menggunakan internet, kalau desa dengan cepat menggunakan internet, maka posisinya akan relatif sejajar dengan teknologi yang paling mutakhir. Dan satu hal yang menarik adalah membangun infrastruktur jalan mungkin terlalu sulit untuk wilayah yang terpencil, wilayah yang sangat-sangat tertinggal, wilayah yang berbukit-bukit, misalnya di Papua, di pegunungan tengah di sana. Tetapi membangun internet dengan kelistrikan yang berbasis sumber daya berkelanjutan, misalnya berbasis tenaga surya, sehingga ada listrik, dan karena ada listrik kemudian bisa berbasis internet, berbasis satelit, maka Internet of Things menjadi memungkinkan. Bayangkan bahwa fasilitas-fasilitas di desa-desa yang terpencil itu mungkin sulit untuk ditunjang infrastruktur seperti jalan dan jembatan, tetapi lebih mudah untuk dikembangkan menggunakan teknologi telematika. Jadi seperti itulah kira-kira aspek strategis dari Smart Village untuk desa-desa di Nusantara. Dan kemudian Kementerian Desa sendiri berkomitmen dan sekarang sedang menjalankan, sudah bisa dilihat di SID, Sistem Informasi Desa, sid.kemendesa.go.id, karena ini ada di pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Artinya menjadi wewenang dan menjadi mandat amanat kepada Kementerian Desa
untuk menyusun sistem informasi desa. Dan itulah yang dikembangkan. Bapak Ibu sekalian bisa mencek selalu sid.kemendesa.go.id. Di samping itu juga telah tersusun berbagai aplikasi pengumpulan data. Sementara SID itu sebetulnya adalah dashboard atau kompilasi dari data-data dan untuk pengambilan keputusan bagi desa, daerah, dan bagi pusat, pemerintah pusat atau pihak lain. Ada aplikasi untuk pengumpulan data yang mungkin masih terpisah-pisah, tapi semuanya disatukan dalam satu sistem informasi desa. Yang ketiga adalah aspek bagaimana tata kelola dan kemudian peningkatan kapasitas untuk pengguna desa cerdas. Dalam hal ini Kementerian Desa telah mengembangkan berbagai pelatihan, kemudian ada pendamping di lapangan pada level kabupaten atau antar kecamatan, itu disebut sebagai duta digital. Pada dasarnya ini adalah pendamping juga bagi desa. Dan kemudian pada tiap-tiap desa itu dikembangkan kader digital. Ini juga adalah pendamping untuk literasi digital langsung di desa-desa. Mengapa hal ini penting? Karena pada dasarnya ini adalah revolusi industri 4.0. Jadi yang namanya revolusi itu kita kenal sebagai konsep perubahan sosial yang sangat cepat. Dan perubahan dalam hal fisik lazimnya itu lebih cepat daripada perubahan dalam hal sudut pandang, pola pikir, atau secara ringkas kita sebut budaya. Itulah tugas dari duta digital dan kader digital menjadi, kalau istilah dari Clifford Gates adalah cultural bridge, yaitu jembatan kultural dari revolusi industri 4.0 ke tengah masyarakat desa. Jadi ada 3 aspek, infrastruktur, dan kemudian aplikasi, dan yang ketiga adalah tata kelola serta sumber daya manusia. Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan tekanan yang kuat bahwa desa cerdas itu harus memiliki 2 kekuatan utama. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa berbasis data mikro. Jadi ini adalah kekuatan utama pertama yang dibangun oleh Kementerian Desa. Oleh sebab itu, beberapa hari yang lalu ada surat yang disampaikan atas nama Bapak Menteri kepada seluruh gubernur dan seluruh bupati untuk menggunakan data mikro desa dengan syarat disepakati oleh desa. Karena pada dasarnya Kementerian Desa menetapkan desa sebagai produsen dan wali data level desa. Kemudian yang kedua, kekuatan utama kedua, bahwa pelayanan publik seluas-luasnya mempraktekkan teknologi informasi. Jadi ini tidak hanya pelayanan untuk administrasi, tetapi mencakup pelayanan berkaitan dengan ekologi, pelayanan publik berkaitan dengan ekonomi, pelayanan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang lain. Jadi yang kemudian kita rangkum menjadi desa cerdas. Jadi pada dasarnya kekuatan utama yang pertama adalah berbasis data mikro, dan kekuatan utama yang kedua adalah Internet of Things untuk keperluan kesejahteraan masyarakat desa. Kalau kita lihat latar belakangnya, jumlah desa di Indonesia dengan adanya moratorium mungkin tidak akan terlalu banyak, sampai 2045 mungkin jumlahnya sekitar 75.000 desa, tidak akan banyak berubah. Sementara potensi pendapatan warga desa, kalau pada tahun ini itu sekitar 1 juta per kapita per bulan. Nanti pada 2045 sudah meningkat menjadi 2,4 juta per kapita per bulan atau 2,4 juta per warga per bulan. Kalau satu keluarga ada 4 orang, suami, istri, anak 2 misalnya, maka itu berarti sekitar 2,4 kali 4, hampir 10 juta per keluarga per bulan. Ini adalah potensi yang sangat besar dalam hal ekonomi untuk pengembangan desa cerdas. Dalam hal kelembagaan, diperkirakan pada tahun 2028, seluruh desa di Indonesia sudah memiliki badan usaha milik desa yang berkembang dan kemudian
melakukan unit-unit usaha yang penting. Apa kaitannya dengan desa cerdas? Yaitu badan usaha milik desa bisa menjadi alat dan instrumen untuk mengembangkan ekonomi cerdas, terutama karena ini bisa dikelola bersama-sama dengan pemerintahan desa. Hasil proyeksi dari Pusat Keterpaduan Pembangunan Desa di Kementerian Desa, bagian dari Badan Pengembangan dan Informasi Desa, itu elektrifikasi akan tercapai pada 2030. Jadi pada akhir SDG desa, 100% desa di Indonesia sudah mendapatkan jaringan listrik yang memadai untuk usaha. Bukan sekedar ada jaringan listrik, tapi memadai untuk usaha. Jadi itu artinya satu landasan untuk desa cerdas menjadi memungkinkan. Kemudian kemungkinan jalan aspal sampai ke wilayah desa dominan itu menurut Pusat Keterpaduan itu akan tercapai di 2032. Ini mengapa penting? Karena sekarang disadari bahwa ekonomi cerdas memang membutuhkan internet. Tapi ketika komoditas itu kemudian bergerak dari satu tempat ke tempat lain, maka jalan aspal menjadi penting. Nah, proyeksi dari Kementerian Desa 2032 jalan utama di desa-desa sudah beraspal. Adapun proyeksi internet masuk desa itu diperkirakan akan selesai pada tahun ini. Mungkin kalaupun terlambat sampai di tahun depan. Nah, ini adalah aspek yang sangat penting. Ketika listrik sudah bisa sampai ke desa, kemudian jalan aspal sudah semakin dominan di desa, kemudian internet lebih mudah masuk ke desa, baik melalui satelit maupun melalui jaringan-jaringan fiber optik, maka memang semakin terbuka menuju desa cerdas. Jadi proyeksi Kementerian Desa, internet akan masuk ke seluruh desa pada tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan. Nah, apa tantangan yang akan muncul di desa? Tantangan yang muncul adalah contohnya di ekonomi cerdas. Sampai 2045 diperkirakan jasa ekspedisi yang masuk ke desa itu baru sampai ke 70.171 desa. Artinya belum sampai ke seluruh desa tercakup dalam jasa ekspedisi. Nah, ini adalah satu upaya, satu tantangan yang harus diupayakan penyelesaiannya. Dan salah satu hal yang memungkinkan adalah bagaimana mengembangkan BUM desa memiliki unit usaha jasa ekspedisi. Kiranya seperti itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi bahwa bahan presentasi ternyata tidak bisa ditampilkan meskipun sudah disiapkan karena kami menggunakan alat yang lain lagi ini daripada yang biasa, masih kagok gitu. Tapi akan kami sampaikan kepada tim panitia sehingga bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya seperti ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.